Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini, yaitu Surabaya Minds Management Channel. Jumpa dengan saya Gusnul Nurmanto. Dalam video ini kita akan bahas tentang berbagai aliran filsafat. Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang berbagai aliran filsafat tersebut. Simak video ini. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Secara umum dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat memiliki objek yang sama, yakni tentang segala sesuatu yang dapat diketahui. Perbedaannya terletak dalam tujuan, yakni filsafat terarah kepada totalitas, sedangkan ilmu-ilmu menyelidiki bagian-bagian tertentu dari totalitas sesuai dengan maksud dan tujuan ilmu bersangkutan. Objek ilmu itu sangat beragam, maka sistematisasi dan pendekatannya pun amat berbeda. Dengan kata lain, ilmu yang satu selalu berbeda dengan ilmu yang lain. Dalam video ini yang akan kita bahas, penekanannya bukan pada objek filsafat, namun kita bahas tentang berbagai macam aliran dari filsafat. Adapun aliran filsafat secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, kita bahas materialisme. Aliran ini menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang lain selain materi atau alam dan dunia fisik. Kehadiran aliran ini mendapat pertentangan yang keras dan hebat dari berbagai agama di mana-mana. Hal ini terjadi karena pada mulanya, yaitu sekitar abad 19, paham tersebut dianggap tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximenes, Thales, Anaximandros, Demokritos, Lametri, Thomas Hobbes, Spencer, Feuerbach, dan Karl Marx. Ideologi Jerman dimulai dengan Marx dan Engels berdasarkan premis nyata dari metode materialis historis mereka. Premis pertama bukanlah non-metafisika politis yang tendensius. Ini tidak membedakan materi dengan roh, tetapi hanya menegaskan keberadaan individu nyata, aktivitas mereka, dan kondisi material kehidupan mereka, baik yang mereka temukan sesudah ada maupun yang dihasilkan oleh aktivitas mereka, adalah presuposisi material dari semua hal lain yang dilakukan manusia. Perhatikan bahwa mereka tidak membantah bahwa makna dari segala sesuatu yang dilakukan manusia dapat dijelaskan dengan mengacu kepada kondisi material produksi. Produksi hanya bahwa kondisi material itu harus dipenuhi jika diperlukan, menjadi manusia yang mampu melakukan hal lain. Implikasi pertama adalah bahwa masyarakat adalah produk yang muncul dari kerja manusia yang bekerja di dalam dan di alam. Tanpa alam, tidak akan ada masyarakat manusia.
sekalipun beberapa aspek sentral kehidupan manusia dibangun secara sosial. Setiap konstruksi mensyaratkan materi, dan alam melengkapi materi dasar, termasuk tubuh kita yang telah berevolusi dari unsur-unsur tak hidup. Oleh karena itu, ada dasar yang sama, bahkan pada bentuk-bentuk organisasi dan kepercayaan sosial manusia yang sangat berbeda, kebutuhan untuk memelihara hubungan yang menopang kehidupan dengan alam. John McMurtry menyebut hubungan ini sebagai landasan kehidupan nilai untuk menekankan peran dasarnya yang mutlak dalam semua budaya. Kedua, yaitu aliran dualisme atau realisme. Dualisme merupakan aliran atau madhab yang memandang alam ini terdiri dari dua jenis hakikat, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua jenis hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Dualisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu bagian subjek yang menyadari dan mengetahui, yaitu dalam diri manusia, dan realita di luar manusia. Para filsuf dari aliran dualisme atau realisme ini antara lain Plato, Descartes, Aristoteles, Fichte, Leucippus, Arnold Galileans, Anaxagoras, Dogals, dan Schopenhauer. Doktrin khusus dari Ernst Müller menyiratkan kesimpulan skeptis bahwa pengalaman indrawi kita tidak mengungkapkan sifat penyebabnya, juga tidak memberi kita akses langsung ke properti dasar di dunia. Dia memperoleh kesimpulan ini dari hasil empiris yang tidak terbantahkan, dan ada juga tiga prinsip metodologis. Karena prinsip-prinsip ini juga diabadikan dalam ilmu persepsi kontemporer yang mendasari studi tentang neurofisiologi, psikologi, psikofisika, persepsi. Kesimpulan skeptis ini tetap menjadi bagian tegas dari pandangan dunia naturalistik. Meski demikian, naturalis tidak menjadi keraguan global. Müller, Helmholtz, dan orang lain yang merefleksikan pandangan ini memilih untuk merangkul realisme struktural epistemologi yang berpandangan bahwa hubungan struktural antara sifat persepsi sederhana dapat menyampaikan pengetahuan tentang figur struktural dunia. Eksplorasi aktif menghasilkan pola pengalaman indrawi kita yang dapat mendasari pengalaman kita di dunia. Ketiga, empirisme. Aliran ini ingin mencari dasar yang kokoh bagi pengetahuan yang benar. Kita juga mengenal empirisme radikal yang berpendapat bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Apa yang tidak dapat dilacak dalam pengalaman indrawi dianggapnya bukan pengetahuan. Pengetahuan rasional yang murni atau pengetahuan yang empiris yang murni tidak mungkin ada tanpa kehadiran yang lain. Seorang empiris tidak mungkin mengklaim sesuatu pengetahuan tanpa mengetahui asumsi dasar yang mendahulinya. Dan ini dapat ditemukan dalam akal budi dan pikiran manusia. Justru akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh melalui pengalaman.
Ada beberapa hal yang patut kita catat mengenai pandangan empirisme ini, yaitu satu, persepsi sampai batas tertentu tidak dapat diragukan, terutama pada apa yang diberikan. Maksudnya yang terberikan. Di sini persepsi bebas dari kemungkinan salah atau keliru. Suatu yang terberi harus diterima sebagai nyata dan tidak dapat diragukan. Yang keliru adalah daya nalar dalam menangkap dan menentukan apa yang ditangkap oleh indera kita. 2. Kaum empirisme tidak bermaksud menyangkal pengetahuan a priori seperti ilmu ukur dan matematika. Mereka mengakui bahwa ada pengetahuan tertentu yang tidak dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi. 3. Karena penekanan pada pengalaman atau pengamatan, kelompok ini lebih mengutamakan metode induktif. Ini sungguh mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan modern yang mendasarkan diri pada observasi dan penelitian empiris. Keempat, dalam dunia ilmu tidak ada kebenaran mutlak. Alam dan dunia ini perlu dan terus dikaji dan diteliti. Dunia merupakan teka-teki yang harus dijawab. Semua kapasitas harus dicek berdasarkan data dan bukan pertama-tama berdasarkan akal budi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, Francis Bacon, David Hume, Herbert Spencer, George Berkeley, dan Roger Bacon. Keempat, rasionalisme. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa hanya semata-mata dengan akal seseorang bisa sampai pada kebenaran sejati. Dengan kata lain, rasionalisme adalah aliran berpikir yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar mengandalkan akal. Dan ini menjadi dasar pengetahuan ilmiah. Mereka memandang pengetahuan yang diperoleh melalui indera bukan dalam arti menolak nilai pengalaman dan melihat pengalaman melulu sebagai perangsang bagi akal atau pikiran. Ada beberapa pokok penting sebagai esensi ajaran rasionalisme ini adalah: 1. Penganut rasionalisme lebih mengandalkan geometri yang memiliki aksioma-aksioma umum dan terlepas dari pengamatan. Cara-cara kerja ilmu matematika diterapkan pada cara-cara kerja ilmu-ilmu lain. Ide-ide bawaan tertentu lebih diandalkan daripada apa yang diperoleh melalui pengalaman. Kedua, mereka meremehkan peran pengalaman dan pengamatan indrawi. Panca indera dikatakan bisa menipu, dan oleh karena itu mereka lebih dominan menggunakan metode deduksi ketimbang induksi yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu empiris. 3. Semua pengetahuan karena itu bersifat a priori yang terutama mengandalkan silogisme. Mereka mendeduksikan pengetahuan partikuler dari yang universal, yang merupakan bawaan manusia. Pengetahuan itu sudah dimiliki sebelum atau mendahului pengalaman. Beberapa tokoh aliran ini adalah René Descartes, Spinoza, Nicolas Malebranche, Leibniz, Christian Wolff, dan Blaise Pascal. Kelima, aliran positivisme. Aliran ini selalu berpangkal pada apa yang telah diketahui yang faktual dan positif. Semua yang diketahui secara positif adalah semua gejala atau sesuatu yang tampak. Karena itu,
mereka menolak metafisika. Yang paling penting adalah pengetahuan tentang kenyataan dan menyelidiki hubungan-hubungan antar kenyataan untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan bukannya mempelajari hakikat atau makna dari semua kenyataan itu. Tokoh dari aliran ini yaitu positivisme adalah Auguste Comte. Ia membagi perkembangan pemikiran manusia dalam 3 tahap atau 3 zaman, yaitu zaman teologis, zaman metafisis, dan zaman ilmiah atau positif. Zaman metafisika dilihat sebagai suatu perwujudan perubahan dari zaman teologis. Kekuatan adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang abstrak dengan pengada lahiria yang disatukan dalam suatu yang bersifat umum yang disebut kosmos atau alam, yang dilihat sebagai pengasal dari segala sesuatu yang ada. Zaman positif adalah zaman di mana orang berpendirian untuk tidak lagi mengenal atau mengetahui yang mutlak, baik pengertian teologis maupun metafisis. Ia tidak memiliki interest untuk mencari tahu atau percaya akan sesuatu yang disebut hakikat dunia yang melatar belakangi segala sesuatu. Keenam, aliran kritisisme. Pertentangan antara rasionalisme dan empiris hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant yang kemudian dikenal dengan aliran kritisisme. Menurut Kant bahwa hanya ada satu dunia, yaitu dunia yang kita alami. Dalam akal budi setiap manusia sudah memiliki kondisi atau faktor-faktor penting yang dapat menentukan bagaimana kita menangkap dunia di sekitar kita. Menurutnya, dalam akal manusia sudah ada kategori, bentuk atau forma yang memungkinkan kita menangkap benda-benda sebagaimana adanya. Karena itu sebenarnya ada 2 unsur penting yang melahirkan pengalaman pengetahuan manusia, yakni 1, kondisi eksternal manusia menyangkut benda-benda yang tidak bisa kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera-indera kita, dan 2, kondisi yang ada dalam diri manusia. Immanuel Kant membedakan 3 macam pengetahuan, yakni pertama, pengetahuan analitis, di mana predikat sudah termuat dalam subjek dan predikat diketahui melalui sesuatu analisis subjek. Kedua adalah pengetahuan sintetis a posteriori, dalam mana predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi. Ketiga, pengetahuan sintetis a priori, yang menegaskan bahwa akal budi dan pengalaman indrawi dibutuhkan secara serempak. Menurut Immanuel Kant, setiap orang dianugerahi kemampuan untuk mengetahui tentang sesuatu. Dari kemampuannya itu, ia mempunyai cara tersendiri dalam mengamati sesuatu di dunia ini. Untuk bisa menangkap sesuatu, sudah diandaikan bahwa kita memiliki konsep atau pemahaman tertentu. Juga tidak benar bahwa sejak kelahiran seseorang manusia sudah memiliki pengetahuan yang a priori dalam benaknya, melainkan semua itu hanya diperoleh melalui pengalaman dan pengajaran dari orang lain. Ketujuh adalah aliran idealisme. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti
Apa yang dikatakan baik, buruk, benar, salah, cantik, jelek, secara fundamental selalu tetap. Dan generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Selain itu, nilai ada atau disadari oleh setiap orang apabila orang yang bersangkutan berusaha untuk mengetahui atau menyesuaikan diri dengan sesuatu yang menunjukkan nilai kepadanya. Dan orang itu mempunyai pengalaman emosional yang berupa pemahaman dan perasaan senang, tak senang mengenai nilai tersebut. Idealisme absolut Hegel telah terbukti menjadi salah satu posisi filosofis paling kontroversial untuk dicirikan. Sebagai kategori esensi yang paling abstrak adalah apa yang Hegel sebut sebagai determinasi refleksi atau identitas perbedaan dan dasar. Melanjutkan analisisnya tentang penentuan esensi, Hegel kemudian membatasi pengertian substansi, hubungan, dan keseluruhan dan bagian-bagiannya dan sampai pada penentuan esensi dari dalam dan luar fungsi dalam sebagai dasar penampilan dan menentang eksternalitas refleksi ke lainnya. Pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara tanah dan keberadaan dan esensi. Aktualisasi adalah apa adanya. Keberadaan adalah esensinya. Dan esensi keberadaannya. Hegel menetapkan untuk menunjukkan deskripsi akhir dari kebenaran, yaitu konsep menciptakan, merusak, menggabungkan, dan meningkatkan definisi kebenaran yang relevan lainnya. Untuk mencapai ini, Hegel membagi deskripsi logika tentang kebenaran metafisik menjadi 3 bagian, yaitu being, essence, dan konsep. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Plato, Immanuel Kant, Spinoza, Leibniz, Fichte, Schelling, Berkeley, dan Hegel sendiri. Ke-8, yaitu Renaissance. Renaissance sebenarnya merupakan aliran yang menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Orientasi pemikiran di abad ini terasa lebih bersifat teosentris daripada bersifat filosofis yang asli. Situasi periode ini justru berbeda dengan abad pertengahan yang memiliki semangat kebebasan. Semangat kebebasan inilah yang pernah terjadi di zaman sebelumnya, tetapi hilang akibat sistem teokrasi yang membelenggu dan memberangus kebenaran. Namun justru semangat ini lahir kembali dan dihidupkan kembali pada masa yang dikenal dengan Renaissance ini. Tokoh pemikir era ini adalah Dante Alighieri dari Italia. Dante merupakan tokoh kritis yang berani menentang mayoritas gereja pada saat itu. Kaum humanis Renaissance melakukan lebih dari sekedar meletakkan dasar bagi kritik tekstual pada abad ke-19 dan 20 menjadi fenomena yang begitu kita kenal sekarang ini. Aliran ke-9 yaitu eksistensialisme. Fokus dari eksistensialisme ada pada pengalaman-pengalaman setiap pribadi atau individu.
Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, pengalaman subjektif manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat dan realitas manusia. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Sartre, Immanuel Kant, Karl Popper, dan Kierkegaard, Nietzsche, Gabriel Marcel, Heidegger, dan lain-lain. Di Eropa, eksistensialisme menjadi terkenal setelah Perang Dunia II karena benua itu mengalami periode pemulihan yang lama. Eksistensialisme tentu saja merupakan rangkaian filsafat yang satunya pemikiran mengemukakan bahwa kehadiran manusia di dunia ini merupakan suatu keterlemparan, bahwa manusia ada sebelum ada esensi dan tidak bisa tidak menciptakan atau membangun esensi dan makna. Pilihan dan kemungkinan tidak terbatas, dan implikasinya adalah tanggung jawab individu yang tak terhindarkan. Salah satu tantangan yang dihadapi individu adalah menjalani kehidupan otentik dalam ketidakpedulian sehari-hari. Max Willianet berpendapat bahwa pekerjaan merupakan konteks yang cocok untuk mengeksplorasi semua itu. Ke-10, fenomenologi. Edmund Husserl yang dianggap sebagai bapak fenomenologi dan salah satu seorang filsuf paling berpengaruh abad ke-20 mencari hakikat realitas dengan memperhatikan apa yang nyata-nyata menampakkan diri dalam kesadaran atau fenomen. Pendekatan itu kemudian dikritisi oleh Emmanuel Levinas. Yang dikritiknya pada Husserl adalah bahwa analisa fenomenologis berhenti terlalu cepat, sehingga tidak berhasil mengangkat struktur realitas yang sebenarnya. Husserl berhenti pada struktur kesadaran. Karena itu, Husserl terperangkap dalam kerangka subjek-objek. Objek hanya sebagai objek, tetapi sebuah subjek yang menangkapnya dan sebaliknya. Mempertanyakan bagaimana objek itu pada dirinya sendiri merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena itu filsafat Husserl dicurigai tidak secukupnya menghindari idealisme, yakni paham yang menyangkal bahwa ada realitas di luar kesadaran manusia. Kerangka Husserl inilah yang nantinya dikritik Levinas. Tokoh-tokoh dari aliran lain, dari aliran ini adalah misalnya Husserl sendiri, Martin Heidegger, Schiller, Hartmann, Sartre, Kierkegaard. Ke-9, aliran pragmatisme. Pragmatisme muncul sebagai aliran filosofis di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan atas iklim metafisik pada waktu itu yang disibukkan dengan pemahaman dan pembenaran bagaimana pikiran bisa mewakili, menggambarkan, dan mencerminkan realitas. Pragmatisme menolak argumen lama yang disarankan oleh filsuf rasionalis dan empiris. Sebaliknya, aliran ini berpendapat bahwa pemikiran yang diusulkan harus dilihat sebagai suatu produk interaksi organisme dengan lingkungan, pada dasarnya sebagai tindakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa aliran pragmatis berpendapat bahwa semua kebenaran harus dibuktikan secara nyata dalam tindakan praktis.
apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar hanya jika memiliki kegunaan secara praktis. Tokoh aliran ini adalah William James, John Dewey, Charles Sanders, Peirce, dan Schiller. Kemudian kita bahas aliran yang ke-12, yaitu progresivisme. Sumber utama dari aliran progresivisme adalah eksperimentalisme pragmatis dari John Dewey. John Dewey adalah pendukung utamanya. Baginya, masyarakat demokratis paling kondusif untuk menerapkan metode keilmuan yang menciptakan komunitas demokrasi yang saling berbagi. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan sebagai kehidupan percaya pada perubahan dan menolak segala macam stabilitas dari fakta absolut. Progres mengakui bahwa pencapaian masyarakat demokratis tergantung pada dogmatisme dan kemutlakan yang menantang. Pengetahuan harus berorientasi pada pernyataan eksperimental, pernyataan dan ide-ide yang menantang. Filsafat berkembang dari mazhab ini. Atau aliran yang satu ke mazhab yang lainnya. Gagasan yang dicetuskan oleh para filsuf menjadi satu aliran pemikiran atau paham yang mempunyai pengikut sendiri-sendiri. Dalam perkembangannya, suatu aliran dapat dibantah oleh pemikiran yang lain sehingga mencetuskan suatu aliran atau madhab baru. Hal ini dimaklumi karena filsafat itu juga lahir dari hasil pemikiran manusia yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tentu Anda suka. Silakan tombol like, subscribe, share, dan komen. Dengan men-subscribe channel ini, Anda memperoleh banyak keuntungan. Di antaranya, Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya. Tentu saja, video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.